اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ayyatuhal akhwat wal ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari rahimani wa rahimakumullahu taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali dengan taufik dari Allah kita dapat berkumpul di majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat setiap langkah kaki kita di dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, mempelajari agama Allah, dan semoga dijadikan sebagai jalan yang akan memudahkan kita untuk menuju surganya. Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia melangkahkan kakinya dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Akhwat fillah wal ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Sifatul Mar'atis Salihah karya Ummu Abdillah bintu Syekh Muqbil Ibni Hadi Al-Wadi'i hafizahullahu ta'ala, di mana kita masih dalam pembahasan at-tahalli bi zinatit taqwa, berhias dengan perhiasan ketakwaan. Para akhwat fillah dan para ummahat, telah kita paparkan terkait dengan takwa, apa definisinya, apa hakikatnya, dan bagaimana itu ketakwaan kepada Allah. Dan juga telah kita terangkan dalil-dalil terkait dengan masalah ketakwaan dan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa. Dalil-dalil sangat banyak menerangkan tentang hal tersebut di dalam Al-Qur'anul Karim. Demikian pula perintah bertakwa secara umum kepada semua manusia. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan untuk bertakwa. Nah, bukan hanya kepada umat Islam saja, tetapi kepada umat Islam dan kepada umat-umat sebelum umat Islam juga ada perintah dan wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perhiasan terbaik yang dipakai oleh seorang wanita, selain dia berhias diri dengan perhiasan-perhiasan yang nampak, maka yang lebih penting daripada itu adalah perhiasan ketakwaan. Libasut taqwa, pakaian ketakwaan, itulah pakaian yang terbaik. Iya, lebih baik dari pakaian yang menutup badan-badan mereka, yang menghiasi badan-badan mereka. Makanya di dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf ayat 26 sampai 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun." Wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian pakaian yang dengan pakaian itu
kamu bisa menutup auratmu. Dan juga ada pakaian perhiasan, pakaian indah untuk perhiasan. Namun Allah berfirman, walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian ketakwaan itulah yang lebih baik. Dzalika min ayatillah, yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, la'allahum yadzakkarun, agar mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, la yaftinannakumus syaitanu. Iya, wahai anak cucu Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan. Kama akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu dan bapakmu dari surga, yaitu Adam dan Hawa. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Iya, di mana syaitan itu telah mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga, dan ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya syaitan, ya, dan bala tentaranya melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladina la yu'minun. Dan sesungguhnya kami telah jadikan syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman, bagi mereka yang tidak beriman. Iya, maka ayat yang mulia ini memerintahkan kepada manusia secara umum untuk menutup aurat mereka, untuk menutupi aurat. Iya. Dan penutup aurat mereka adalah kain atau pakaian yang mereka kenakan di badan-badan mereka, di bagian bawah maupun di bagian atas dari tubuh mereka. Dan itu untuk menutup aurat-aurat mereka yang harus ditutup. Dan pakaian tersebut ketika dia gunakan untuk menutup auratnya, itu bermaksud untuk mendukung ia di dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah. Dimaklumi bersama bahwa di antara syarat seseorang di dalam mengerjakan ibadah seperti sholat misalnya, maka dia mesti menutup auratnya. Tidak sah sholat bagi orang yang tidak menutup auratnya. Iya. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, ambillah perhiasanmu, maksudnya ambillah pakaian untuk menutup auratmu setiap kali masuk masjid untuk sholat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa pakaian ketakwaan itu yang lebih baik daripada pakaian lahiriah, daripada pakaian luar. Pakaian takwa inilah yang terus bersama seorang hamba dan tidak boleh ada atau tidak boleh tidak ada bersama dia. Pakaian ketakwaan hendaknya tidak boleh lusuh dan rusak pada diri seorang hamba. Pakaian ketakwaan inilah pakaian yang akan menghiasi hati dan ruh orang tersebut. Dia akan menghiasi hati dan ruh orang tersebut. Makanya Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan ayat ini, beliau menyebutkan bahwa pakaian secara umum terbagi dua. Pakaian secara umum terbagi dua. Yang pertama ada libasul zahir, pakaian lahir, pakaian yang nampak, pakaian luar. Itu yang kita kenakan sekarang ini. Dan di sana ada namanya libasul batin, pakaian batin. Jadi selain ada pakaian lahir, pakaian luar, di sana ada pakaian batin, pakaian yang tersembunyi. Nah, adapun libasul zahir, pakaian luar atau pakaian lahiriah,
Nah, itulah pakaian yang menutupi aurat-aurat kita, yang mana kita harus menutupnya sebagai bentuk menjalankan perintah Allah untuk menutup aurat. Itulah pakaian zahir, pakaian luar. Dan dari pakaian luar itu ada pakaian perhiasan. Pakaian perhiasan ini yang disebut dengan warisha. Risha di situ adalah pakaian indah atau pakaian perhiasan. Ini bahagian dari pakaian luar yang menghiasi tubuh seorang wanita, misalnya ada perhiasan-perhiasan. Nah, itu pun merupakan perkara yang ada dan melekat pada diri seseorang. Iya. Dan tidak terkecuali di dalamnya para wanita. Adapun pakaian batin, yang dimaksud dengan pakaian batin, itulah pakaian ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pakaian batin lebih baik daripada pakaian zahir. Pakaian tersembunyi, ya, itu lebih baik daripada pakaian luar. Nah, pakaian ketakwaan lebih baik daripada apa yang dipakai di penampilan di luar. Tentu sebagian orang terkadang kita bisa melihat betapa semangatnya memperhatikan pakaian luarnya, tetapi dia tidak berusaha untuk memperbaiki pakaian batinnya. Itulah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika pakaian luarnya kotor, ya, atau rusak, dia berusaha memperbaikinya. Dia berusaha menambalnya, dia berusaha mencucinya. Tetapi ketika pakaian batinnya rusak, pakaian batinnya kotor, dia tidak berusaha untuk membersihkannya. Padahal pakaian batin lebih utama untuk diperbaiki, pakaian batin lebih utama untuk dibersihkan. Jangan sampai seseorang tertipu dengan pakaian luar sementara dia tidak memperhatikan pakaian batinnya. Itulah pakaian ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi bekal bagi seseorang ketika hidup di dunia dan terlebih lagi nanti di akhirat. Karena bekal terbaik seperti yang Allah firmankan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakaian ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah sebaik-baik bekal. Siapa yang meninggalkan bekal ini, maka akan terputus perjalanannya, akan sulit di dalam berjalan menuju darul muttaqin, negerinya orang-orang yang bertakwa, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang akhwat, seorang ummahat, selain dia harus memperhatikan pakaian luarnya, dia pun harus lebih wajib memperhatikan pakaian batinnya. Ya, jangan sampai ia lalai dari mempersiapkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Telah berlalu apa itu takwa kepada Allah, yang intinya apa? Takwa itu adalah menjalankan perintah Allah sesuai dengan kemampuan dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Itu inti ketakwaan. Menjalankan semua perintah Allah sesuai kemampuan dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat di dalam ayat tersebut bagaimana syaitan berusaha untuk menggoda manusia, mengajak mereka kepada hal yang hina, hal yang rendah, sehingga mereka pun akan menanggalkan pakaian-pakaian mereka. Iya, bermula dari menanggalkan pakaian batin mereka, ketakwaan kepada Allah, yang mungkin terkadang seseorang tidak menyadarinya. Nah, dan syaitan akan terus berusaha sehingga bukan hanya pakaian batin yang dia tanggalkan dari manusia, dia pun akan menanggalkan pakaian lahir.
Iya, sebagian orang pada hari ini waliyadzubillah telah menanggalkan sebagian pakaian yang menutup auratnya. Terlebih kaum hawa, kaum perempuan yang harusnya mereka menjaga aurat-aurat mereka. Betapa banyak pada hari ini kita saksikan, kita lihat para wanita muslimat, akan tetapi mereka dengan tidak tahu malunya mereka memamerkan aurat-aurat mereka. Nah, dan itu kita bisa saksikan. Yang harusnya mereka tutup, tetapi mereka mengumbar aurat mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa jangankan pakaian lahirnya dia tidak bisa jaga, lebih-lebih pakaian batinnya lebih tidak terjaga lagi. Kalau orang sudah berani menanggalkan pakaian batinnya, akan menyeret dia untuk menanggalkan pakaian lahirnya, pakaian luarnya. Dan kalau seseorang sudah berani menanggalkan pakaian luarnya atau sebahagian pakaian luarnya, maka itu menunjukkan bahwa pakaian batinnya sudah rusak. Pakaian batinnya sudah rusak, waliyadzubillah. Nah, ini dari perkara yang harus kita ingatkan kepada kaum muslimat. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau pamer aurat dan jangan kau memperlihatkan auratmu kepada yang bukan mahrammu, karena sesungguhnya engkau bisa memfitnah manusia, bisa memfitnah kaum Adam, kaum laki-laki, yang dengannya akan terjadi kerusakan di mana-mana. Iya, kita tentu mengingat hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, "Innad dunya hulwatun khadirah." Sesungguhnya dunia itu manis kehijau-hijauan. Wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan Allah telah membuat kalian bersilih ganti di dunia ini. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kepada dunia dan takutlah kepada wanita. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum. Fa inna ahlaka bani Israil kanat fin nisa. Karena sesungguhnya yang menyebabkan celakanya Bani Israel, orang-orang sebelum kalian, adalah dikarenakan fitnah perempuan, yang mereka bukan hanya menanggalkan pakaian batin mereka berupa ketakwaan, tetapi mereka juga menanggalkan pakaian lahir mereka, pakaian lahiriah mereka, pakaian luar mereka. Ya mungkin tidak semua pakaian mereka tanggalkan. Nah, itu mungkin belum terlihat pada hari ini. Iya. Tetapi sebagian pakaian yang sudah ditanggalkan itu sudah kita lihat. Ya, betapa banyak kaum muslimat tetapi mereka tidak mengenakan jilbab. Mereka tidak menutup rambut mereka yang merupakan aurat. Iya. Mereka tidak menutup betis mereka. Ya, bahkan ada yang naudzubillahi min dzalik sampai memperlihatkan pahanya. Wal iyadzubillah. Nah, ini tentu lebih parah lagi. Nah, betis saja ya itu adalah aurat bagi kalian, apalagi sampai paha kalian. Itu tentu lebih menjadi aurat dan bisa memfitnah manusia. Betapa banyak manusia yang terfitnah gara-gara paha-paha yang terlihat, gara-gara betis-betis yang terlihat. Nah, ini waliyadzubillah ya, dari kerusakan-kerusakan yang terjadi. Iya, rusak suatu negeri, rusak suatu bangsa, rusak masyarakatnya, rusak sebuah keluarga dikarenakan fitnah wanita yang menanggalkan aurat mereka. Yang menanggalkan pakaian mereka sehingga terlihat aurat-aurat yang harusnya mereka tutupi. Nah, maka janganlah kalian menjadi pendukung syaitan. Ya, janganlah menjadi penolong syaitan. Ya, sehingga kalian mengikuti bujuk rayu mereka sehingga terjadilah apa yang terjadi. Nah, dan terjadilah fitnah yang sangat mengerikan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada pembahasan ini Ummu Abdillah hafizahullah taala, beliau akan menerangkan sifat dari sifat-sifat orang yang bertakwa. Jadi kalau ingin menjadi orang yang bertakwa, harus punya karakter dan punya sifat-sifat mereka. Orang itu bertakwa bukan hanya dengan ucapan, bukan hanya dengan angan-angan, bukan hanya dengan harapan, tetapi dia harus wujudkan
Iya, apa yang dia inginkan, apa yang dia ucapkan dalam bentuk pengamalan. Maka di sana ada sifat-sifat orang bertakwa, karakteristik orang-orang bertakwa yang Allah sebutkan di dalam banyak Al-Qur'an, ayat-ayat di dalam Al-Qur'an dan juga hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita akan bacakan beberapa ayat yang berkenaan dengan sifat orang-orang yang bertakwa. Kata beliau, "Wala yumkinu ayyakuna ahadun minal muttaqin hatta yattasifa bisifatihim." Dan tidak mungkin seseorang itu tergolong ke dalam barisan orang-orang yang bertakwa hingga ia bersifat dengan sifat-sifat mereka. Wa min hadhihi sifat, maka di antara sifat-sifat tersebut beliau sebutkan di antaranya ibadatullahi azza wajal. Sifat orang yang bertakwa yang pertama, mereka adalah orang yang bertakwa kepada Allah azza wajalla. Iya, ini sifat yang pertama. Jadi kalau mau menjadi orang yang bertakwa, maka orang yang bertakwa itu adalah orang yang beribadah, orang yang hebat dalam beribadah, orang yang bersegera dalam beribadah. Menunjukkan bahwasanya kalau orang ya malas beribadah, tidak mau beribadah, melalaikan ibadah, ini bukan orang yang bertakwa. Kita bisa mengukur diri kita dari sini. Apakah kita termasuk dari orang yang bermalas-malasan ketika beribadah ataukah tidak? Iya. Maka jangan sampai kalian wahai para akhwat dan para ummahat menelantarkan solat-solat kalian. Tempat terbaik bagi kalian untuk solat adalah di rumah-rumah kalian. Tetapi jangan sampai mentang-mentang solat di rumah, kemudian kalian seenaknya mengundur-undur waktunya, menunda-nunda waktunya. Ya, sehingga terkadang terlihat pada sebagian akhwat ummahat, mereka solat bukan pada waktu yang seharusnya, bukan pada waktu yang ditetapkan. Nah, betul bahwasanya solat bagi perempuan ya adalah di dalam rumah-rumah mereka, itu yang terbaik. Tetapi hendaknya kalian jalankan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Allah berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya salat adalah ketetapan bagi orang-orang yang beriman yang sudah ditentukan waktu-waktunya. Maka kalau sudah azan berkumandang, ya, maka hendaknya kalian bersiap-siap salat. Bersiap-siap salat. Kemudian biasakan ya mengerjakan salat-salat sunnah. Ya, seorang yang disifatkan dengan sifat kebaikan, ketakwaan, dia tidak hanya mencukupkan diri dengan ibadah-ibadah wajib, tetapi dia pandai menjaga ibadah-ibadah sunnah. Makanya yang kami wasiatkan kepada akhwat dan kepada ummahat untuk menjaga salat rawatib kalian. Jaga salat rawatib kalian, terutama 12 rakaat salat rawatib. 12 rakaat salat rawatib yang disebutkan dalam hadits Ummu Habibah, barang siapa yang menjaga 12 rakaat salat sunnah rawatib, maka akan dibangunkan baginya rumah di dalam surga. Mau ndak rumah di dalam surga? Kalau ingin di rumah di dalam surga, jaga 12 rakaat salat sunnah rawatib. Catat ini, 12 rakaat sunnah rawatib. Yang pertama, 2 rakaat sunnah sebelum subuh. 2 rakaat sunnah sebelum subuh. Yang kedua, 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. Boleh dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Boleh juga dikerjakan 4 rakaat sekaligus dengan 2 kali tasyahud. Boleh seperti itu. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur. Boleh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Boleh juga 4 rakaat sekaligus dengan 2 kali tasyahud dan 1 kali salam. Itu sudah 6. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah maghrib. Dan yang terakhir 2 rakaat setelah isya. Berapa jumlahnya? 12 rakaat. Coba ulangi. Yang pertama 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian
4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur ada 2 kaifiat boleh dikerjakan. Yang pertama 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Yang kedua langsung 4 rakaat dengan 2 kali tasyahud, 1 kali salam. Persis seperti sholat zuhurnya. Nah, kemudian berikutnya 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, dan yang terakhir 2 rakaat setelah isya. Jaga 12 rakaat ini. Ya, keutamaannya dalam hadis riwayat Muslim, siapa yang menjaga 12 rakaat ini, maka dibangunkan untuknya rumah di dalam surga. Dibangunkan untuknya rumah di dalam surga. Ya, maka bukan hal yang sulit insyaallah taala manakala kita ingin mengerjakannya, asalkan kita senantiasa menjaga ibadah, terutama salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka sifat orang yang bertakwa adalah mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Qala Allah Azza wa Jalla, dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jal di dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Dalam surat apa? Al-Baqarah ayat 21. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian, beribadahlah kepada Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa." Perhatikan. Ayat ini Allah tutup dengan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian bertakwa, menunjukkan bahwa sifat sebelumnya itu adalah sifat yang melahirkan ketakwaan. Apa sifat mereka? Mereka beribadah kepada Tuhan mereka. Mereka beribadah kepada Tuhan mereka. Kenapa? Atas dasar apa mereka beribadah kepada Tuhan mereka, kepada Allah? Karena Allah yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang mengadakan kita, memberi rezeki kepada kita, mengatur urusan kita, menguasai segala yang ada pada diri kita. Allah Subhanahu wa taala, maka pantaslah manakala kita beribadah kepada Allah. Dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu terkadang hukumnya wajib, terkadang hukumnya sunnah. Makanya ada ibadah yang wajib dan ada ibadah yang sunnah. Maka seorang akhwat dan seorang ummahat, maka dia tidak hanya mencukupkan diri dengan yang wajib-wajib saja. Dia pun harus membiasakan diri untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah. Ya, salat, na'am, kemudian sedekah, kemudian puasa, ya. Kemudian puasa Ramadan, puasa yang diwajibkan, kemudian puasa-puasa sunnah. Biasakan melakukan puasa-puasa sunnah, ya, terkhusus yang belum menikah. Ya, biasakan untuk puasa-puasa sunnah. Nah, demikian pula yang sudah menikah. Bukan artinya mereka tidak berpuasa lagi. Ya, lakukan puasa-puasa sunnah dari puasa-puasa yang akan menambah keutamaan kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasakan dan ajarkan diri untuk berpuasa, ya, sehingga dengan hal tersebut diri pun terlatih dan terbiasa untuk berpuasa, sehingga berpuasa sudah menjadi apa? Kebiasaan rutin dia, yang dengannya dia pun bisa meraih keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah bersabda, "Ma min ahadin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajahahu anin nar sab'ina kharifa." Barang siapa atau tidaklah seseorang yang berpuasa 1 hari saja di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan wajahnya dari api neraka sepanjang 70 tahun perjalanan. Itu kalau dia puasa sunnah 1 hari saja di jalan Allah, Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sepanjang 70 tahun perjalanan. Maka ini adalah hal yang sangat besar yang hendaknya ada pada diri seseorang. Demikian pula ada pada seorang akhwat dan ummahat, naam, wanita-wanita salihah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka ini sifat yang pertama dari sifat orang-orang yang bertakwa. Kemudian kata beliau, sifatun adidatun madhkuratun fi qaulihi ta'ala.
ada beberapa sifat yang ini disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala dari sifat orang yang bertakwa dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Surat apa? Al-Baqarah ayat 177. Allah berfirman menyebutkan karakteristik orang-orang yang bertakwa. Kata Allah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbih dawil qurba wal yatama wal masakin wa manas sabil was-sa'ilina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Nah, perhatikan karakteristik orang yang bertakwa. Allah menyatakan, laisal birra, bukanlah kebajikan itu, antuwallu wujuhakum kibalal masyriq wal maghrib, kalian memalingkan wajah-wajah kalian ke arah timur atau ke arah barat. Walakinnal bir, akan tetapi kebajikan, man amana billahi wal yawmil akhir, adalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, beriman kepada para malaikat, kitab-kitab dan para nabi, wa atal mala ala hubbihi dawil qurba, kemudian memberikan harta yang dia cintai kepada karib kerabat, wal yatama wal masakin wa badas sabil, kepada anak yatim, orang miskin dan orang-orang musafir yang terputus perjalanannya, wasailina wa fir riqabi, demikian pula kepada orang yang meminta-minta dan untuk membebaskan budak. Wa aqamas shalah, mereka juga menegakkan salat, wa ataz zakah, menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan mereka orang yang memenuhi janji-janji mereka tatkala mereka berjanji. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's, kemudian mereka juga bersabar dalam penderitaan, dalam kemelaratan, kesusahan, dan ketika peperangan. Maka Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan menyatakan, ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang jujur dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Allah tutup ayat ini dengan mengatakan ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa, menunjukkan bahwa apa yang disebutkan sebelumnya itu adalah sifat orang yang bertakwa. Berarti sifat orang bertakwa, mereka adalah orang yang beriman. Mereka orang yang beriman. Iman itu apa artinya? Iman itu artinya tasdik, pembenaran. Jadi kalau orang beriman berarti artinya membenarkan. Saya beriman berarti saya membenarkan. Beriman dengan apa? Beriman dengan 6 rukun iman. 6 rukun iman, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Engkau beriman kepada Allah, kemudian kepada malaikat-malaikat, kitab-kitab, kemudian kepada para rasul, dan beriman kepada hari kiamat, serta beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Itu 6 rukun iman. Jadi orang yang bertakwa, mereka adalah orang-orang yang beriman, percaya, yakin, membenarkan berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, itu orang beriman. Dan itu sifat orang-orang yang bertakwa. Nah, mereka beriman kepada Allah, bahwa Allah itu pencipta mereka, pengatur mereka, penguasa mereka. Allah itu satu-satunya yang mereka sembah. Allah memiliki nama-nama dan sifat yang sesuai dengan kebesaran Allah, tidak serupa dengan makhluk. Itu iman kepada Allah. Iman kepada malaikat, mereka imani bahwasanya Allah punya malaikat yang tidak ada seorang pun yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Bayangkan, malaikat itu sangat banyak jumlahnya. Ya, mau tahu enggak berapa jumlah malaikat yang ada pada diri kita? Berapa malaikat yang ada pada diri kita? Para akhwat dan para ummahat yang dirahmati oleh Allah, kita ini dalam sehari dan semalam ada 8 malaikat. Ada berapa malaikat? 8 malaikat sehari dan semalam.
Kalau yang kita kenalkan malaikat itu malaikat raqib dan malaikat atid. Malaikat raqib mencatat amal baik, malaikat atid mencatat amal buruk. Tahu enggak kita ada malaikat yang ada di depan kita dan ada malaikat yang di belakang kita. Yaitu malaikat hafadhah namanya, malaikat penjaga. Malaikat apa? Malaikat penjaga di depan dan di belakang kita. Tugasnya apa? Tugasnya untuk menjaga kita. Ya, tugasnya untuk menjaga kita. Menjaga dari apa? Menjaga badan kita agar diselamatkan. Sehingga kalau misalnya ada hal-hal yang menimpa diri kita, badan kita selamat. Kecuali orang yang sudah ditakdirkan mau meninggal. Nah, malaikat sudah angkat tangan, tidak bisa lagi malaikat menyelamatkan. Tetapi kalau dia masih punya nyawa, ajalnya masih belum datang, malaikat bisa selamatkan badan-badan mereka, ya, sehingga dengan hal tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan mereka. Malaikat tentu saja melakukan hal tersebut sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada mereka. Nah, malaikat ini mereka berganti-gantian. Ada malaikat yang tugasnya di siang hari, ada malaikat yang tugasnya di malam hari. Ya, sip-sipannya ketemu pada waktu sholat zuhur, pada waktu sholat subuh dan sholat asar. Sebagaimana disebutkan di dalam hadits Nabi SAW. Maka kita imani itu, beriman kepada para malaikat. Kemudian beriman kepada kitab-kitab. Ada berapa kitab yang Allah turunkan? Ada 6. Ada 5 atau 6. Yang pertama kitab apa? Taurat. Yang kedua kitab Zabur. Yang ketiga kitab Injil. Yang keempat kitab Suhuf Ibrahim. Yang kelima kitab Suhuf Musa. Makanya dalam surat Al-A'la, Suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, Suhuf itu kitab juga. Kitabnya Ibrahim dan kitabnya Musa. Jadi ada Suhuf Ibrahim dan ada Suhuf Musa. Yang terakhir kitab suci Al-Qur'anul Karim. Nah, itu para hadirin yang dirahmati oleh Allah, beriman kepada kitab-kitab. Kemudian beriman kepada nabi dan rasul. Beriman kepada nabi dan rasul, baik yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an atau yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Nabi pertama adalah Nabi Adam. Rasul pertama adalah Nuh alaihi salam. Nabi terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ulul azmi ada 5. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling utama dari 5 nabi ini ada 2 orang nabi, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad SAW. Dari 2 nabi ini yang paling utama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beriman kepada hari kiamat. Kiamat itu ada 2. Ada kiamatun sugra, kiamat kecil. Apa itu kiamat kecil? Kiamat kecil itu kita mati. Kalau kita mati itu kiamat sudah. Kiamatnya kita. Ada kiamatun kubra, kiamat besar. Kiamat besar itu hancurnya dunia ini. Wallahu alam kapan waktunya itu, kita tidak tahu. Nah, tetapi kiamat sugra akan kita dapati dan akan menghampiri semua dari kita. Semuanya pasti mati. Semuanya akan mati. Semua dari kita calon-calon mati, orang-orang yang akan mati. Semuanya kita sudah divonis mati oleh Allah. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Kamu itu mayat dan mereka juga akan jadi mayat. Kita ini akan jadi mayat. Nah, sehingga dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari kiamat akan mengikis kesombongan di dalam diri kita. Apa yang mau kita sombongkan? Manusia itu kata ulama awaluhu nutfah wa akhiruhu jifah. Manusia itu awalnya setetes air mani yang hina. Itu awalnya. Akhirnya adalah bangkai. Manusia itu akhirnya jadi bangkai. Mau sombong apa? Mau apa yang kau sombongkan? Tidak ada yang bisa kau sombongkan di dunia ini. Nah, karena manusia itu hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka bisa mulia dengan ketakwaan kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang termulia di antara kalian adalah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini iman kepada hari kiamat dan beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Takdir yang baik dan takdir yang buruk. Semua yang terjadi di muka bumi ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan.
Kita terlahir, Allah takdirkan. Apa yang kita lakukan di tempat ini, takdirnya Allah. Apa yang nanti terjadi besok, takdirnya Allah. Semua yang kita lakukan itu takdirnya Allah. Apapun dan bagaimanapun, itu semua takdir Allah. Jangan ragu. Ada sebagian orang ragu, Ustadz, orang yang bunuh diri itu takdir Allah kah? Bukan itu. Ya kalau bukan takdirnya Allah, apalagi? Nah, takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang bunuh diri, Ustaz. Naam, itu takdirnya Allah. Sekalipun itu dilarang oleh Allah orang bunuh diri itu. Haram hukumnya. Tetapi apa yang terjadi semuanya tidak akan lepas dari takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Imani dia, naam, imani dia dan jangan pernah ragu dengan takdir Allah. Allah mentakdirkan dan takdir Allah pasti baik karena semua yang Allah takdirkan tidak keluar dari hikmah-hikmah yang sangat mendalam. Taulah orang yang tahu, jahillah orang yang tak tahu. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kemudian dari sifat orang yang bertakwa, karakteristik orang yang bertakwa, wa atal mala ala hubbihi dawil qurba. Mereka memberikan harta mereka yang mereka cintai kepada karib kerabat. Ini menunjukkan bahwasanya sedekah yang paling utama sedekah yang kita berikan kepada karib kerabat. Jangan sampai karib kerabat kita menderita sementara kita enak-enak. Kita tidak mempedulikan karib kerabat kita. Lihat mereka, lihat keadaan mereka. Bantu mereka kalau mereka sulit. Kalau mereka susah, bantu mereka. Itu sifat orang bertakwa. Wa atal mala ala hubbihi dawil qurba, kepada karib kerabat dulu. Baru setelahnya wal yatama, kepada anak yatim. Kepada anak yatim. Jadi kata ulama, bersedekah kepada karib kerabat lebih utama daripada bersedekah kepada anak yatim. Sekalipun kepada anak yatim juga utama, tetapi kalau dibanding-bandingkan kepada karib kerabat lebih utama. Makanya dia disebut pertama. Wal yatama, kepada anak yatim, wal masakin, kepada orang-orang miskin. Perhatikan orang-orang miskin itu, kesian mereka. Orang-orang miskin itu butuh bantuan kita, kesian mereka. Orang-orang miskin itu mereka sulit, mereka susah. Sehingga butuh kadang uluran tangan kita untuk kita menyedekahkan sebagian harta kita. Wabanas sabil, orang-orang yang safar, yang terputus perjalanannya. Wasailin, orang-orang yang minta-minta. Orang-orang yang minta-minta, jangan dihardik mereka, jangan dimarahi mereka. Berikan apa yang kita bisa berikan untuk mereka. Wa fir riqab, untuk membebaskan budak. Kemudian orang yang bertakwa itu aqamas shalah, mereka menegakkan salat. Ini yang tadi kita sebutkan. Wa ataz zakah, mereka tunaikan zakat. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, mereka juga menunaikan janji kalau mereka berjanji. Jadi kalau kalian berjanji ya akhwat, ya ummahat, janji itu harus kalian penuhi. Jangan sampai kalian berjanji baru kalian tidak penuhi. Ada sebagian orang bergampang-gampangan dengan masalah janji. Insya Allah saya datang, pakai insya Allah lagi, baru setelahnya dia tidak datang. Kalau kamu sudah bilang insya Allah, itu janji yang kuat, harus kau tunaikan. Ada sebagian orang menjadikan senjata insya Allah, tidak datang dia. Datang nanti ya, insya Allah, dalam hatinya tidak bakalan datang saya. Ini tidak boleh, itu janji. Kalau kau sudah bilang insya Allah, itu janji. Tidak boleh kau kau khianati janjimu. Kalau kau khianati, itu bukan ciri orang yang bertakwa. Sama, kalau kau misalnya janji bayar utang, dia berutang misalnya, saya janji besok insya Allah. Itu janji itu. Kalau misalnya kau tidak bayar, kau berarti tidak menepati janjimu. Kalau kau belum sanggup bayar, kau hubungi dia, kau temui dia, afwan. Ini senjata afwan. Saya minta maaf, belum bisa bayar. Itu yang harusnya. Jangan sampai orang terkadang menunggu-nunggu, mana ini orang yang diutangin ini, tidak datang-datang dia, berjanji sudah, insya Allah lagi bilang. Ternyata dia tidak bayar. Ini tidak boleh. Bukan tidak boleh berutang, boleh. Akan tetapi jangan sampai kau berjanji mau bayar, baru tidak kau bayar. Ini jangan sampai. Ini para akhwat dan para ummahat yang dirahmati oleh Allah. Orang yang bertakwa, dia adalah orang yang menepati janjinya. Sama kalau ada orang diajak taklim, ayo taklim yuk, insya Allah nanti saya taklim. Berarti kau sudah berjanji itu, harus kau datang itu. Kalau misalnya tidak bisa datang, bilang saja, saya tidak bisa datang ini. Bilang seperti itu, jangan berjanji. Karena kalau sudah janji, janji itu utang, dan utang harus dibayar. Nah ini para akhwat dan para ummahat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian apa? Wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's.
Orang yang bertakwa itu juga adalah orang-orang yang sabar. Sabar dalam penderitaan, sabar dalam kesulitan, sabar dalam kesusahan, sabar di saat kondisi-kondisi genting, perang dan semisalnya. Nah, hati-hati, sabar. Sabar itu harus ada. Nah, jangan kita itu tidak sabaran orangnya, tidak penyabaran orangnya. Nah, tidak sabar dia dengan kesulitan ekonominya, tidak sabar dia dengan keadaannya pada hari ini, tidak sabar dia dengan anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, tidak sabar dia dalam banyak hal. Tidak boleh. Harus jadi itu orang itu jadi orang sabar. Perempuan itu harus jadi penyabar. Perempuan itu harus jadi orang-orang sabar. Sabar kalian di rumah kalian. Sabar kalian untuk tinggal di rumah-rumah kalian, melayani suami kalian, melayani anak-anak kalian. Sabar, karena orang yang sabar itu balasannya surga Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar balasannya tanpa batas. Tanpa batas, tidak dibatas, tidak hitung itu. Orang yang sabar, asalkan mau sabar. Nah, makanya tidak benar ucapan sebagian orang, Ustadz, yang namanya sabarkan itu kan ada batasnya juga, Ustadz. Batas, ada batas dari mana? Dari mana? Yang namanya sabar itu tidak ada batasnya. Ada orang kan bilang begitu kan? Itu sudah tersebar itu. Sabar itu kan ada batasnya juga katanya. Ya kalau tidak ada batasnya sabar, berarti tidak sabar lagi namanya. Orang itu disuruh sabar. Nabi bersabda, isbiru, bersabarlah kalian. Apakah kata Nabi, oh sampai nanti kalau kau tidak bisa sabar lagi, dosa sabar? Tidak, kata Nabi apa? Isbiru, sabarlah. Sampai kapan? Hatta talqauni alal haud. Sampai kamu berjumpa denganku di telagaku. Berarti sampai kapan kita sabar? Sampai kapan? Sampai mati. Sampai berjumpa dengan Nabi di telaga, berarti sampai mati. Nah, ini para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka itulah sifat-sifat orang yang bertakwa, karakter-karakter orang yang bertakwa yang kita bisa bacakan pada kesempatan ini. 2 ayat yang sudah kita bacakan, dan masih lagi ada ayat-ayat yang lain insyaallah taala kita sebutkan di pertemuan yang akan datang biidnillahi ta'ala. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.